Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita memuji, panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan rahmatnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan hidayahnya, sehingga kita masih sempat bertemu lagi di malam ke-22 bulan suci Ramadan, atau di hari ke-22 bulan suci Ramadan. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi pedoman bagi kita semua, sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin malam saya sudah membahas bagaimana tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini izinkan saya menyampaikan sebaliknya, yaitu pada hari ini kita mengangkat tema kewajiban anak terhadap orang tuanya. Kalau kemarin kita membahas bagaimana kewajibannya orang tua terhadap anaknya, nah sekarang kita bahas bagaimana kewajibannya kita selaku anak kepada orang tua kita. Di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablaghanna indakal kibara adahuma aw kilahuma falan taqul lahuma wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibumu, bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jikalau seorang di antaranya sampai berumur lanjut, maka peliharalah dia. Maka sekali-kali jangan kau katakan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam surah Al-Isra ayat 23 ini kita dapat memetik bahwa seorang anak dia harus berbuat baik kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya panjang umurnya, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dan perlu kita ketahui, janganlah kau katakan kepada orang tuamu, apalagi kau membentaknya. Katakanlah dengan perkataan yang mulia. Tapi coba kita lihat realitas sekarang ini. Masya Allah, kita ingin menangis melihatnya. Ketika kita lihat di televisi terjadi pembunuhan, anak membunuh orang tuanya, di mana akhlakul karimahnya terhadapnya sebagai anak? Bukankah dia dalam surah Al-Isra, peliharalah orang tuamu, janganlah kau katakan ketika orang tuamu menyuruh. Tapi coba bayangkan, coba renungkan bagaimana kira-kira perbuatan kita terhadap orang tua kita. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam surah Al-Isra ayat 23 ini, dia memberikan pelajaran kepada kita
Jangan pernah membentak-bentak kedua orang tua kita. Karena kenapa? Seandainya ada orang yang bisa kita sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang tua kita lah yang bisa disembah. Ridallahu fi sittil walidin. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua kita. Murkahnya Allah tergantung murkahnya orang tua kita. Selanjutnya dilanjutkan ayatnya. Al-Isra ayat 24 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhbit lahuma janahas sulla minar rahmatihi wa qur rabba arhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita sering mendoakan kedua orang tua kita. Kita sisihkan di waktu sholat kita, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, buatlah dia senang, buatlah dia bahagia sebagaimana dia merawat kami waktu kecil. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula ditegaskan di dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَوَدَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ حَمَلْتَهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibu yang telah mengandungnya dan menyampainya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kamu kembali. Di dalam surah Al-Luqman ini kita diingatkan bahwa berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua kita. Coba bayangkan Pak, coba bayangkan Bu, 9 bulan 10 hari kita berada di dalam perut orang tua kita. Tidurnya orang tua kita tidak nyenyak, tidurnya orang tua kita terganggu. Bahkan tidurnya orang tua kita tidak senang-senang. Karena kenapa? Dia memikul berat badan yang ada di dalam perutnya. Begitu pula setelah kita keluar, kita nangis, orang tua kita bangun. Ketika kita nangis, orang tua kita pukul-pukul, berhenti nangis nak. Masya Allah. Makanya pernah kita mendengar bahwa ketika kau ingin membayar apa yang telah dilakukan orang tuamu, kau tidak mampu membayarnya. Karena si teti we pusana, si teti we susunna, 1 tetes keringatnya dan 1 tetes air susunya, kau tidak mampu membayarnya. Walaupun kau rengek dia, keliling di Ka'bah 7 kali tawat, kau tidak mampu membayarnya. Saking banyaknya pahalanya orang tua, saking berjasanya orang tua kepada kita. Jadi pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi perlu kita ketahui apa kira-kira kewajiban tak. Setelah 3 ayat tadi yang saya bacakan, ayat Al-Isra ayat 23 dan 24 dan Al-Luqman ayat ke-14, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 5 hal yang perlu kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Yang pertama, taat dan patuh terhadap perintahnya. Ketika orang tua kita memerintahkan kita sholat, maka laksanakan, karena itu perbuatan baik. Akan tetapi ketika orang tua kita menyuruh kita mencuri, jangan lakukan itu, karena itu bukan perbuatan baik. Selama perbuatan baik, maka berdirilah. Jangan sampai orang tua menyuruh kau 3 kali belum kau jalan. Itu adalah melanggar apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengikuti Rasulullah, bagaimana dia menyampaikannya kepada sahabat-sahabatnya. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, apa yang harus kita lakukan, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Apa artinya berbuat baik kepada orang tua? Bagaimana kemudian kita menyenangkan jiwanya?
Bagaimana kemudian kita membuat air matanya itu adalah air mata bahagia. Akan tetapi jangan kita membuat air matanya orang tua air mata yang sedih, air mata yang tidak senonohnya kita nampakkan. Tapi bagaimana kita membuat air matanya beliau adalah air mata kesenangan. Membuat beliau tertawa tersenyum karena melihat akhlakul karimah anaknya yang begitu baik. Selanjutnya, apa yang perlu kita jaga? Dan yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya katakan tadi, seandainya ada yang bisa kita sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua kita lah yang patut kita sembah. Karena kenapa? Pengorbanannya waktu beliau lahirkan kita, kakinya itu satu di dalam kuburan, satu di dunia. Dalam artinya apa? Begitu sulit dia melahirkan kita. Akan tetapi coba kita sadari, apakah kita sudah berbuat baik terhadap orang tua kita? Dan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu merawat dia ketika dia mempunyai usia yang lanjut. Nah, nikmatnya merawat kedua orang tua ketika dia sudah tua. Karena kenapa? Ketika dia masih muda, Pak Jak Guru? Sama-sama jadi kuat. Tapi ketika orang tua kita sudah tua, kita rawat, kita cebok dia sebagaimana dia mencebok di waktu kecil. Disitulah nikmatnya merawat orang tua. Maka jangan pernah segan-segan. Marilah kita doakan orang tua kita biar sehat selalu. Dan yang terakhir, kita selalu mendoakan orang tua kita, yaitu sisihkanlah doa, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shogoro. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kita. Sehatkanlah kedua orang tua kita. Berilah kenyamanan kedua orang tua kita. Dan berilah ilmu, berilah uang, berilah rezeki kepada orang tua kita. Sehingga dia bisa mendidik kita sebaik-baiknya. Sebagai kesimpulan, jadilah anak yang baik-baik. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Lakukanlah perintahnya orang tuamu selama itu baik. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.